Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya teman-teman semuanya. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di kelas Cost Based Strategi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai cara hitung biaya produksi. Nah, cara hitung biaya produksi di sini ini lanjutan dari materi sebelumnya mengenai biaya produksi. Nah, jadi kalau berbicara mengenai cara hitung biaya produksi, tujuannya nanti teman-teman diharapkan mampu mengimplementasikan bagaimana sih teknik perhitungan biaya produksi. Nah, biaya produksi ini konsepnya nanti kita akan lihat ya. Jadi secara konsep itu sendiri biaya produksi ini nanti tekniknya meliputi beberapa tahap ya. Meliputi beberapa tahap. Nah, kita ilustrasikan. Misalnya sebuah perusahaan ya, selama 1 bulan itu dia memproduksi barang. Ya, dia ada sebuah perusahaan konveksi, dia memproduksi katakanlah hijab misalnya di sini. Ya. Hijab dia selama 1 bulan itu target outputnya sebesar 5.000 unit. Nah, dari 5.000 unit itu perusahaan katakanlah PT Antara itu dia memasarkan ke 3 toko besar ya, dan melalui e-commerce ya atau elektronik komersial. Nah, dari data laporannya PT Antara itu selama 1 bulan dapat dilihat sebagai berikut. Misalnya yang pertama bahan baku. Bahan baku itu persediaannya laporannya itu 30 juta. Bahan baku setengah jadinya 40 juta, barang jadi yang siap dijualnya 80 juta, kemudian pembelian persediaan bahan baku 50 juta, biaya pengiriman 5 juta, biaya pemeliharaan mesin 5 juta, gaji tenaga kerja langsungnya 30 juta, sisa penggunaan bahan baku serta sisa bahan setengah jadinya 30 juta, dan sisa bahan setengah jadinya 5 juta, serta hijab yang siap dijual itu nilainya sebesar 30 juta. Nah, dari ilustrasi ini kita akan breakdown menjadi beberapa tahap cara menghitung biaya. Nah, jadi setelah melihat data-data tersebut ya selama 1 bulan pada PT Antara itu, kita bisa menghitung biaya produksinya. Nah, tahap 1 kita hitung dulu bahan baku yang digunakan. Nah, rumusnya apa? Bahan baku yang digunakan itu dari saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Nah, dari situ kita lihat tadi saldo awal bahan baku 30 juta. 30 juta itu dari ditambah dengan pembelian bahan baku. Pembelian bahan bakunya berapa? 50 juta dan 5 juta. Kemudian dikurangi saldo akhir bahan baku, ketemu saldo akhirnya kan 30 juta. Jadi dari rumus bahan baku yang digunakan itu tahap 1 itu kita dapat hasil bahwasanya dari bahan baku yang digunakan itu sebesar 55 juta. Dari 30 juta ditambah 50 juta ditambah 5 juta dikurangi 30 juta. Ketemunya adalah 55 juta. Tahap pertama bahan baku sudah dapat diketahui. Kemudian tahap yang kedua biaya produksinya. Rumusnya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, dari situ sehingga ketemu biaya produksinya. Bahan bakunya kan 55 juta ya dari tahap 1 tadi ditambah dengan berapa? 30 juta tenaga kerja langsung dan biaya overheadnya 5 juta. Ketemu berapa biaya produksinya? 90 juta. Nah, dari situ biaya produksi per unit itu kita bisa tentukan ya. Rumusnya apa? Biaya produksi per unit itu total biaya produksi dibagi total unitnya. Jadi biaya produksinya ketemu 90 juta dibagi 5.000. Ketemunya berapa? 18.000 rupiah. Jadi biaya produksi per unit itu 1 unit hijab itu ketemunya 18.000 rupiah. Itu tahap yang kedua. Nah, tahap ketiga selanjutnya itu harga pokok
produksi. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi itu rumusnya total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan dikurangi saldo akhir persediaan. Ketemunya berapa? Jadi 90 juta total biaya produksinya ditambah berapa saldo awalnya? 40 juta dikurangi saldo akhir 5 juta. Ketemunya harga pokok produksi hijab itu 125 juta. Kemudian tahap 4-nya kita menentukan harga pokok penjualan. Nah, jadi harga pokok penjualan itu rumusnya harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal atau barang jadi awal dikurangi persediaan akhir. Dari situ kita lihat bahwasanya harga pokok produksinya tadi kan 90 juta ditambah persediaan barang jadi awalnya itu 80 juta ketemu dikurangi persediaan akhir barang jadi 50 juta ketemunya 140 juta rupiah. Itu harga pokok penjualan dari hijab yang dihasilkan. Nah, itu salah satu contoh ilustrasi cara menghitung biaya produksi. Nah, kemudian unsur-unsur biaya produksi. Nah, unsur-unsur biaya produksi itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama bahan baku, yang kedua tenaga kerja langsung, dan yang ketiga overhead pabrik atau pabrik. Nah, biaya bahan baku ini biaya yang digunakan sebagai biaya yang untuk memperoleh bahan baku utama yang digunakan untuk apa? Inputan proses produksi atau untuk mengolah sebuah produk. Nah, itu perolehan biaya bahan baku ini kan diperoleh dari pembelian, ya, pembelian maupun pengolahan material utama dari produk itu. Nah, dalam pembelian bahan baku tentunya kita bisa menggunakan beberapa teknik atau sistem. Ada yang secara gas, ada secara kredit, dan ada juga yang model tekniknya itu metodenya mengimpor dari supplier luar. Nah, itu semua salah satu teknik atau sistem pembelian dalam pembelian bahan baku. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap nanti pencatatan ya teman-teman. Jadi misalnya pembelian cash ya otomatis kan berpengaruh terhadap kas. Kalau pembeliannya kredit kan otomatis berpengaruh terhadap utang misalnya. Nah, itu nanti berpengaruh terhadap pencatatannya. Nah, itu nanti lebih spesifiknya akan dibahas di cost accounting sebetulnya untuk itu. Nah, kita nanti lebih ke strategi nanti metode yang digunakan itu yang bagaimana. Nah, itu kita setidaknya fokusnya ke sana ya di cost based strategi. Nah, itu. Nah, dalam mengeluarkan biaya bahan baku, selain biaya bahan baku utama, tentunya kita juga perlu mempertimbangkan mengenai teknik penyimpanannya atau pergudangan dalam bahan baku. Nah, itu raw material itu sangat penting. Karena kalau kita tidak memperhitungkan biaya penyimpanan, nanti perusahaan juga akan berdampak terhadap apa? Laba nanti, laba ataupun ya tentunya laba pastinya ya, laba atau mungkin kerugian seperti itu. Karena dari teknik pengelolaan yang tidak tepat dalam bahan baku, karena itu sangat penting ya, teknik pergudangan atau biaya yang dikeluarkan untuk pergudangan itu juga perlu diperhitungkan seperti itu. Nah, itu selain itu apa? Pengiriman ya, biaya pengiriman memperoleh bahan baku itu ya, itu kan juga butuh biaya tambahan, itu juga perlu diperhitungkan. Nah, itu jadi nanti dalam teknik pencatatannya juga tentunya bahan baku itu ya sesuai dengan faktur ya. Jadi dalam faktur itu biasanya ada harga pokoknya, ada beban angkut atau proses biaya pengiriman tadi, serta nanti ada PPN. Biasanya 3 komponen itu yang biasanya tercantum dalam faktur pembelian bahan baku. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, unsur yang kedua itu. Jadi biaya ini yang diperlukan oleh perusahaan untuk membayar gaji karyawan yang secara langsung menangani proses produksi, biasanya karyawan bagian produksi. Nah, itu. Nah, ini yang perlu diperhitungkan itu ya biasanya
gaji-gaji tenaga operator ya, contohnya operator mesin yang langsung terkait dengan kegiatan produksi. Selain itu ya mungkin ada tunjangan atau mungkin ada asuransi seperti itu. Nah, itu tentunya biaya tenaga kerja langsung ini nanti juga bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atau keputusan seberapa besar sih kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang. Nah itu biaya tenaga kerja langsung perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Nah itu sehingga nanti perusahaan di sini biaya tenaga kerja langsung bisa digunakan sebagai alat untuk pengawasan terhadap kinerja dari staf atau karyawan secara langsung ya, agar gajinya ini nanti bisa disesuaikan dengan kualitas dari tenaga kerja tersebut. Nah itu. Nah untuk pembebanannya biasanya BTKL atau biaya tenaga kerja langsung ini diperhitungkan dalam biaya produksi per unit. Kemudian unsur yang ketiga ada overhead pabrik. Ini biaya ini timbul akibat adanya bahan tambahan dalam proses produksi perusahaan. Ya, selain bahan tambahan dalam proses produksi perusahaan ya mungkin ada pajak misalnya. Ya pajak ini bisa dimasukkan ke overhead pabrik. Nah ini nanti dilaporkan dalam laporan laba rugi setelah laporan akuntansi periode itu berakhir. Nah itu. Jadi nanti biaya overhead ini memang bisa digunakan sebagai sebagai indikator untuk memaksimalkan proses produksi ya, overhead pabrik. Jadi ketika untuk kinerjanya dinaikkan, ditingkatkan, kualitasnya ditingkatkan, nah overhead itu akan muncul, biaya tambahan akan muncul seperti itu. Nah itu, jadi ini sifatnya juga berubah-ubah ya. Biaya overhead itu ya seperti biaya variabel ya, itu masuk kategori biaya variabel ya, sesuai dengan volume produksinya. Nah itu contohnya apa overhead itu ya, pembelian perlengkapan pabrik, pembayaran listrik pabrik ketika pabrik dituntut untuk memproduksi barang lebih ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan jumlah volumenya, kan otomatis ya listriknya bertambah. Nah itu tadi ya teman-teman terkait dengan cara hitung biaya produksi. Dari saya cukup sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.